Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian, para pejuang matematika yang sedang berusaha menaklukkannya. Tapi gak takluk-takluk bu matematikanya, justru aku yang takluk. Eits, jangan nyerah dulu. Kamu ngerti 10% dari materi yang dipelajari aja, itu udah berharga banget. Tinggal dibakar lagi aja semangat belajarnya. Ingat, 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari saat ini. Oke, kalau gitu, mari kita mulai. Jika sebelumnya kita telah belajar mencari akar-akar persamaan kuadrat, nah, sekarang kebalikannya nih. Gimana caranya menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya atau jumlah dan hasil kali akar-akarnya? Mari kita awali dengan mencari akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Dengan cara memfaktorkan, kita cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu 3. Dan kalau dikalikan, hasilnya adalah C, yaitu negatif 10. Berapa coba bilangannya? Iya, negatif 2 dan 5. Sehingga kita tuliskan persamaannya dalam bentuk perkalian dua suku X kurang 2 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Maka kita dapatkan X1-nya dari X kurang 2 sama dengan 0, sehingga X1-nya sama dengan 2. Kemudian, X2 dari X tambah 5 sama dengan 0, sehingga X2 sama dengan negatif 5. Nah, sekarang mari kita balik urutan cara mengerjakannya. Misalnya nih, di soal diketahui akar-akar persamaannya, yaitu 2 dan negatif 5. Dan kita akan menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu adalah 2 dan negatif 5. Kita kan udah tahu ya, persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Pertanyaannya, gimana nih cara menemukan X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0-nya? Baik, kita mulai dari bawah ya untuk menelusuri caranya. Diketahui X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 5. Naik ke langkah sebelumnya. X1 sama dengan 2 itu didapat dari X kurang 2 sama dengan 0. X2-nya juga sama. X2 sama dengan negatif 5 didapat dari X tambah 5 sama dengan 0. Kemudian, kita naik lagi ke langkah sebelumnya, yaitu perkalian dua suku antara X kurang 2 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Nah, dari sinilah kita bisa menemukan persamaan kuadratnya, yaitu dengan cara mengalihkan kedua suku aljabar ini. Sekarang, kita perhatikan perkalian X kurang 2 dikali X tambah 5. Bilangan 2 di sini adalah akar pertama dari soalnya kan? Kemudian, bilangan 5-nya merupakan negatif dari akar yang kedua, yaitu negatif 5. Jadi, bisa kalian simpulkan nggak rumusnya apa? Ya, betul. Rumus untuk menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya adalah X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Dengan X1 dan X2-nya adalah akar-akar persamaan kuadrat yang akan kita susun persamaannya. Contoh yuk. Tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 3 dan negatif 4. Oke, kita tulis dulu ya rumusnya, yaitu X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0.
Bebas ya, kita mau tulis X1-nya yang 3 atau negatif 4, sama saja. Kita masukkan nilai 3 dan negatif 4-nya menjadi X kurang 3 dikali X kurang dalam kurung negatif 4, sama dengan 0. Di suku kedua, negatif ketemu dengan negatif, jadinya adalah positif. Sehingga perkaliannya menjadi X kurang 3 dikali X tambah 4 sama dengan 0. Setelah ini, kita kalikan deh. X kali X sama dengan X kuadrat. X kali positif 4 sama dengan positif 4X. Kemudian, negatif 3 kali X sama dengan negatif 3X. Dan negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 12. Selanjutnya, ada suku yang bisa kita operasikan nggak nih? Ada ya, yaitu positif 4X dan negatif 3X. Berarti 4X kurang 3X sama dengan 1X atau kita tulis X saja. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah X kurang 12 sama dengan 0. Mudah kan? Sekarang, gimana kalau yang diketahuinya itu adalah jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya? Kita bisa cari rumusnya pakai rumus sebelumnya, yaitu X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. X di sini variabel ya, sementara X1 dan X2 merupakan bilangan. Kalau kita kalikan menjadi X dikali X, hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian X dikali negatif X2 menjadi negatif X2X. Kemudian negatif X1 dikalikan X menjadi negatif X1X. Dan negatif X1 dikali negatif X2 menjadi X1, X2. Positif ya. Selanjutnya, ada suku yang sejenis nih yang sama-sama memiliki variabel X, yaitu negatif X2X dengan negatif X1X. Sehingga persamaannya kita tuliskan menjadi X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 tambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, inilah rumusnya. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang jumlah akar-akar persamaannya adalah 5 dan hasil kali akar-akarnya adalah negatif 12. Kita tulis dulu rumusnya. X kuadrat kurang dalam kurung X1 tambah X2 X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan deh bilangannya. X1 tambah X2 kan jumlah akar-akarnya. Nah, nilainya adalah 5. Kemudian, X1 kali X2 adalah hasil kali, yaitu negatif 12. Sehingga persamaannya menjadi X kuadrat dikurangi 5X tambah dalam kurung negatif 12 sama dengan 0. Atau kita tuliskan menjadi X kuadrat kurang 5X kurang 12 sama dengan 0. Satu contoh lagi deh. Gimana kalau diketahui X1 tambah X2 sama dengan negatif 3 dan X1 kali X2 sama dengan 3/2? Bagaimanakah bentuk persamaan kuadratnya? Kita tulis rumusnya. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. X1 tambah X2-nya kita ganti sama negatif 3. Kemudian X1 kali X2-nya kita ganti sama 3/2. Sehingga
menjadi X kuadrat dikurangi dalam kurung negatif 3 tambah 3 per 2. Negatif ketemu dengan negatif, hasilnya jadi positif. Jadi persamaannya X kuadrat tambah 3X tambah 3 per 2 sama dengan 0. Biar pecahannya hilang, kita kalikan semua ruas dengan 2. 2 kali X kuadrat menjadi 2X kuadrat. 2 dikali 3X menjadi positif 6X. Dan 2 dikali 3 per 2 menjadi 3. Kemudian ruas sebelah kanannya, 2 kita kalikan dengan 0, hasilnya tetap 0. Selesai. Inilah persamaan kuadrat yang jumlah akar-akarnya negatif 3 dan hasil kali akar-akarnya adalah 3 per 2. Terima kasih sudah belajar matematika hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah bersahabat dengan matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.